Halo guys, jangan lupa subscribe dulu. Awalnya, Long Wu ingin kembali ke kerajaan Jin sesegera mungkin, tetapi setelah membujuk Chen Nan, dia memutuskan untuk pergi ke Chudu untuk mendapatkan wawasan. Mungkin ini akan membuatnya merasa lebih baik. Sepanjang jalan, keduanya dengan cepat melangkah dan berhasil mencapai kota kecil lebih dari 20 mil jauhnya di Chudu. Zijin Shenlong masih menunjukkan kakinya di jalan dan ditemukan oleh Dragon Dance. Seperti orang lain, tarian naga merasa terkejut. Namun, semua jenis pertunjukan nakal di sepanjang jalan membuat tarian naga tertawa. Dia tidak pernah berpikir bahwa naga legendaris akan sangat buruk. Diam-diam dia menghela nafas, itu benar-benar naga penjahat. Setelah bergaul selama beberapa hari, Dragon Dance dan Chen Nan secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Mereka tidak lagi memiliki jejak kewaspadaan seperti di masa lalu. Jika mereka tidak sedih, mereka pasti telah bertarung dengan Chen Nan. Chen Nan diam-diam menghela nafas dalam hati, gadis yang dulu seterang matahari tampaknya sudah pergi untuk selamanya, mungkin hanya waktu yang bisa secara bertahap menyembuhkan luka jiwanya. Malam ini, tarian naga sepertinya tidak bisa tidur dan datang ke halaman dengan mantel bulu, menatap kosong ke bulan yang cerah di udara dengan linglung. Chen Nan bermeditasi di rumah dan menyelesaikan penyesuaian napasnya. Melihat keluar jendela, dia baru saja menemukan sosok gelap tari naga. Dia mendorong keluar pintu dan berjalan dengan lembut ke sisi Long Wu, berkata dengan lembut, "Masuklah, terlalu dingin di luar, kamu sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kamu lebih rentan terhadap dingin." Selama beberapa hari terakhir, Chen Nan merasakan simpati untuk tari naga. Dia mengerti rasa sakit karena kehilangan orang yang dicintainya. Dia telah mengalami penyiksaan yang memilukan. Kepergian Yusin masih membuatnya tak terlupakan. Setiap kali dia memikirkannya, dia akan merasa sedikit sakit hati. "Tidak, aku ingin tinggal di luar sebentar," Long Wu berkata, sambil berdiri, tubuh anggun itu jatuh dengan ringan di tulang belakang. Dia membersihkan salju di wapo, meletakkan mantel bulu di atasnya, dan duduk, menatap bulan dengan tenang di udara, air mata berkilau di matanya. Chen Nanfei bangkit dan mendarat di atap, membersihkan salju, duduk tidak jauh dari tarian naga, dan memandangi bulan di langit. Salju berkibar di antara dunia, dan keduanya diam. Setelah sekian lama, Dragon Dance berkata, "Terima kasih telah tinggal bersamaku." Chen Nan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami adalah teman. Mengapa Anda mengatakan kata-kata sopan ini? Jika tidak ada yang bersama saya di sepanjang jalan, mungkin saya telah memilih untuk menemani Qianlong." Kata-kata Long Wu agak sedih, dia bergumam, "Tahukah Anda? Saya berusia 17 tahun 3 tahun yang lalu, itu juga musim dingin, dengan kepingan salju berterbangan di langit, dan aku tahu Qianlong pada waktu itu." Petik 2. Chen Nan mendengarkan dengan tenang, tidak berani sedikit menyela. Dia tahu bahwa jika Long Wu membiarkan semua kata dalam hatinya berbicara, dia akan jauh lebih baik di hatinya. Kisah tarian naga tidak mendebarkan seperti cinta klasik yang legendaris, tetapi hanya perasaan yang telah berkembang setelah beberapa pertemuan dan perjumpaan. Namun, cinta yang biasa dan biasa ini membuat orang merasa tidak tersentuh. Qianlong hilang selamanya, tapi Dragon Dance masih sangat tergila-gila. Pada saat ini dia menangis dan berputar, berbicara tentang serpihan-serpihan di antara keduanya. Gambar-gambar hangat dari masa lalu tampaknya ditampilkan di depannya. Tapi ketika dia perlahan ingat, Chen Nan terkejut dengan kata-kata Dragon Dance. "Kamu tahu, Qianlong, dia ternyata adalah saudaraku." Chen Nan terdiam saat itu juga. "Ketika saya berusia 3 tahun, kakak tertua saya, Long Fei, dikirim oleh ayah saya ke orang asing untuk belajar seni. Saya pergi ke sana selama belasan tahun. Saya bertemu dengannya ketika saya berusia 17 tahun. Pada saat itu, saya tidak dapat melepaskan diri darinya selama setahun. Jika ini bukan cobaan terakhirnya, tuannya mengizinkannya pulang. Saya masih tidak tahu bahwa dia milik saya. Saudaraku yang terhormat." Petik 2. Chen Nan tercengang. Hidup benar-benar luar biasa, beberapa kebetulan membuat orang bahagia, dan beberapa kebetulan membuat orang tidak berdaya. Ketika Long Fei kembali ke rumah Jin Guolong, dua orang terkejut, mereka berdua adalah saudara dan saudari. Mungkin bocah lelaki itu memiliki saraf yang besar dan mudah untuk menghilangkan masa lalu. Mungkin perempuan benar-benar penuh kasih sayang, dan sulit untuk melupakan perasaan mereka sebelumnya. Long Fei dengan cepat menyesuaikan pikirannya dan menjadi lebih menyukai Dragon Dance, tapi itu hanya kasih sayang. Tapi tari naga sulit untuk dilupakan sedikit demi sedikit, bayangan Long Fei telah menembus ke dalam hatinya. Long Fei Tian adalah seorang penyihir, dan ia mengikuti lelaki aneh itu untuk menjadi ahli seni bela diri, yang hampir tidak umum pada generasi muda. Meskipun Dragon Dance tidak merinci tingkat latihan kultivasi Qianlong yang dicapai, tetapi dari hanya kata-kata dan frasa, dapat ditebak bahwa itu pasti sangat mendalam. Kakek Long Fei, kakek Long, tahu betul bahwa Muxiu tidak bisa dihindari oleh Lin Feng, dan merasa bahwa Qianlong telah tumbuh di pegunungan sejak dia adalah orang yang kuat, tetapi tidak memiliki pengalaman hidup. Menyebabkan masalah. Akhirnya, dia dikirim ke Xian Wuchou Lege, tempat dia bisa berkonsentrasi mempelajari seni bela diri, dan menunggu 1 atau 2 tahun sebelum membiarkannya dilahirkan. Namun, keluarga naga memiliki tuan muda yang hebat, tetapi tidak mungkin untuk bersembunyi dari keluarga besar lainnya. Meskipun Qianlong belum secara resmi lahir, itu telah menjadi fokus dari keluarga besar. Orang tua Long Wu tampaknya memperhatikan perasaan putrinya yang tidak biasa terhadap keempat putranya. Setelah ditanyai berulang kali, mereka menyadari tikungan dan belokan. Pada akhirnya,
Mereka secara paksa mengirim tarian naga ke Akademi Kamikaze, berharap waktu akan mencairkan segalanya dan membuatnya melupakan cinta abnormal ini. Qianlong, dia ternyata naga di keluarga naga kita. Aku belum bisa memperlakukannya sebagai kakakku, tapi sekarang, Pipi Longwu dipenuhi air mata, sangat sedih. Chen Nan sedikit terdiam, meratapi nasib yang tidak bisa dipahami sama sekali, dan dia menghela nafas dalam diam. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tarian naga sedikit emosional. Chen Nan berkata dengan lembut, jangan lupa, tetapi beberapa orang ditakdirkan untuk melewatkannya. Tarian naga terisak terus-menerus. Kamu dan Qianlong bukan tanpa. Setelah beberapa tahun, kamu secara bertahap akan melepaskan pikiran dalam hatimu, dan kemudian kamu pasti akan menikmati cinta yang benar-benar sempurna. Longwu mengucapkan terima kasih dengan lembut, tetapi setelah berpikir dengan hati-hati, dia menyadari bahwa kata-kata Chen Nan pada awalnya sangat, dia membanting tinjunya dan membanting bahunya dengan ledakan. Menabrak halaman. Kamu benar-benar tidak sehat, kamu pikir semua orang seperti kamu. Yah, ini lebih baik. Kamu bisa memikirkan aku. Aku sangat ingin menikahimu. Chen Nan berdiri di halaman dengan senyum di wajahnya. Pergi mati. Longwu mengangkat tangannya dan menunjuk satu jari. Setelah masalah seperti itu, Mood Dragon Dance tampak lebih baik. Pada saat ini, Chen Nan mengerutkan kening, dan dia merasakan gelombang aneh datang dari kejauhan, dan dia merasa bahwa sepertinya ada pertempuran tuan. Dia terbang ke atas dan melihat ke hutan di kejauhan. Tampaknya ada kilatan cahaya di atas hutan beberapa mil jauhnya. Tarian naga juga merasakan napas yang sama. Dia mengerutkan kening dan berkata, perang yang kuat dari yang kuat, benar-benar dapat terbang di udara, apakah itu seorang biarawan? Oh, Zijin Shenlong keluar dari rumahnya yang malas dan menguap lagi dan lagi, kalian berdua benar-benar romantis. Kamu bisa menikmati bulan di malam bersalju. Kapan aku bisa romantis dengan naga? Sialan, pergi mati. Longwu meraih bola salju dan menabrak mulut Zijin Shenlong dengan suara kotoran, segera membiarkannya tertutup. Batuk. Zijin Shenlong batuk kering, mengerang dengan marah. Tarian naga menunjukkan senyum langka, yang semenarik bunga musim semi, dan seluruh dunia tampak cerah. Chen Nan berkata, jangan tertipu oleh loah, ikuti saja aku untuk melihat ke depan. Lalu dia berkata kepada Dragon Dance, sepertinya orang-orang yang bertarung di depan sangat menakutkan. Aku dulu sering melihat, kamu tunggu di sini, jangan menunggu, lalu. Ada apa? Aku seolah-olah aku gadis yang cantik. Longwu berkata dengan sedikit ketidakpuasan. Aku akan melihat apakah ada yang punya latihan yang begitu kuat. Chen Nan jarang melihat tarian naga mengungkapkan nada sukacita. Pada saat itu, tidak mudah untuk menolak, dan keduanya dengan cepat bergegas ke hutan gunung. Zijin Shenlong memimpin dan terbang pergi, tetapi tidak lama setelah itu melarikan diri kembali. Oh, hal besar anak itu tidak baik, orang yang bertarung di depan adalah kulit gadis kecil itu, mari kita lari. Zijin Shenlong meratap dengan aneh, terakhir kali diambil oleh Mengkir, dan sekarang dia masih merasa ketakutan. Begitu dia menemukan keberadaannya, dia bergidik. Tarian naga agak bingung. Dia memandang Chen Nan dengan curiga, lalu pada Zijin Shenlong, dan bertanya, apakah ini mimpi? Setelah berhari-hari bergaul, setelah ditanyai berulang kali oleh Dragon Dance, Chen Nan akan bisa mengatakan yang sebenarnya tentang kematian jadi. Longwu tahu bahwa hubungan antara Chen Nan dan Meng Ke rumit dan sulit dipahami, jadi dia curiga itu adalah dia. Oh, benar, gadis kecil itu. Chen Nan tidak mundur dan terus bergerak maju. Pada saat ini, pertempuran antara Mengkir dan Xiao Tian Xiao Dewang telah mencapai saat yang kritis, dan hasilnya akan segera diumumkan. Keduanya mengalami cedera internal yang serius pada saat ini. Pakaian putih Mengkir bernoda darah, mulutnya merah, dan wajahnya pucat. Dada dan perut Raja Setan kecil sangat bergelombang, dan sudut-sudut mulutnya terus berdarah keluar, karena serangan panah ajaib sebelumnya. Ia dapat digambarkan sebagai lebih buruk saat ini, dan lukanya lebih serius daripada mimpi Ker. Hanya saja Xiang Tianxi tidak bisa menelan napas di dalam hatinya. Dia tidak ingin memalsukan bulunya untuk pertama kalinya. Sekarang dia bertarung dengan buruk dan ingin memenangkan partai lain. Keduanya secepat kilat di udara, jatuh ke atas dan ke bawah, dan cahaya yang menyilaukan menyala di udara, dan pemboman yang memekakkan telinga tidak ada habisnya. Iblis kecil surgawi ditutupi dengan gas merah darah di seluruh tubuhnya, seperti api yang membakar, langit malam bersinar terang. God Demon Wing melakukan tindakannya dengan sangat cepat, seperti kilatan cahaya, meninggalkan jejak bayangan di udara. Tombak Fang Tianhua hancur di tangannya, terbuka lebar dan lebar, benar-benar seperti iblis tak terkalahkan legendaris, sangat berani. Dalam perjalanan perang, Mengkir sekali lagi melonggarkan segel, tetapi sekarang dia telah mencapai batas kendalinya. Jika Anda dengan paksa membuka segel, saya takut bahwa akan ada situasi ketika Chen Nan melawan musuh. Mengkir berkibar putih, dan kelopak teratai 9 giok semua terlepas dari meja lotus giok. Dia memegang salah satu tangannya sebagai senjata pendek. 3 kelopak batu giok mengelilinginya dan menahan serangan iblis kecil di langit. 4 kelopak bunga teratai giok terus memotong sekitar tian-tian. 9 kelopak bunga teratai giok memancarkan cahaya yang menyilaukan dan bersinar terang di langit. Dan platform teratai giok di kakinya memancarkan ribuan sinar cahaya, membawa kesuciannya yang tak tertandingi. Meskipun kelopak teratai 4 batu giok terjerat dengan setan kecil di langit, mereka tidak bisa membantu tetapi dihancurkan oleh tombak di tangannya dari waktu ke waktu.
Sepasang dewa dan sayap iblis di belakangnya memainkan efek yang tak terbayangkan. Sementara menjamin status penerbangan YUKONG, mereka seperti dua pisau besar, dicincang terus-menerus terhadap kelopak bunga teratai giok, dan suara, dangdang, memekakkan telinga. Dari waktu ke waktu kelopak teratai giok terbang. Pertempuran antara Raja Setan Kecil dan Mengker sangat sengit, dan itu benar-benar mewakili puncak generasi muda. Chen Nan melihat pertempuran di udara, matanya berkilauan. Dia menemukan bahwa kultivasi Mengkir adalah selangkah lebih maju, dan yang membuatnya takjub adalah bahwa pria di udara begitu berani sehingga tidak ada yang lain selain seseorang di luar. Long Wu sama-sama ketakutan. Dia dan Chen Nan bersembunyi di 1 mil jauhnya, melihat konfrontasi sengit antara dua tuan muda di udara, dan hati mereka terus kagum. Chen Nan perlahan mengalihkan perhatiannya, menatap Fang Tianhua tombak di tangan iblis, dan para dewa dan sayap di belakangnya. Tetapi lebih banyak waktu tinggal di tombak bercahaya, dan dua lampu panas terpancar di matanya. Dia suka menggunakan senjata yang kuat seperti pisau panjang dan tombak, tetapi kehidupan setiap senjata di tangannya tidak akan melebihi waktu perang besar. Sejarah keluarganya sangat rendah, dan sedikit kecerobohan akan membuat senjata di tangannya patah dan patah. Gelombang www.metalnovel.com. Gelombang sejak debutnya, Chen Nan belum menemukan senjata yang bisa ia gunakan. Pada saat ini, melihat Fang Tian melukis tombak di tangan iblis kecil di langit, dia tidak bisa membantu mengungkapkan penampilan emosionalnya, dan sekilas itu pasti senjata ajaib, dan tombak itu kompatibel dengan karakteristik ganda tombak dan pisau panjang, ini seperti dibuat khusus untuknya. Yah, tombak ajaib ini benar-benar dilahirkan untukku. Mata Chen Nan menjadi semakin dan semakin intens. Long Wu memukulnya dan berkata, mimpi harian, itu barang orang lain, tidakkah kamu ingin merampoknya? Pada saat ini, pertempuran sengit antara Mengkir dan Xiao Tian Xiao Dewang telah mencapai tahap akhir, keduanya secepat listrik, cahaya langit dan bayangan tombak saling terkait, dan seluruh langit menyala. Bum, bum, bum. Ada 3 suara keras berturut-turut, dan keduanya terbang keluar satu sama lain untuk beberapa puluh kaki. Mereka tidak bisa membantu tetapi menyemburkan darah, dan akhirnya jatuh ke tanah. Raja Iblis kecil berlumuran darah dan mendarat kurang dari 100 meter dari Chen Nan. Dia tidak tahu bahwa ada sepasang mata di belakangnya yang dengan penuh semangat menatap tombak di tangannya. Tiang tangan Siang Tian dengan tombak berdiri tegak dari tanah. Pada saat ini, ia hampir menjadi manusia darah. Setiap inci kulit di sekujur tubuhnya memiliki jejak darah, dan panjang darahnya benar-benar seperti patung. Darah Sura Jenderal, tetapi matanya selalu bersinar terang, dia dengan dingin menatap mimpi Ker yang jauh, mengacungkan tombak ke depan. Pada saat ini pakaian putih Mengker hampir merah, luka-lukanya tidak jauh lebih ringan dari setan kecil, dan kulitnya mengalir darah. Pada saat ini, dia ragu-ragu untuk sementara waktu, dan dia tahu bahwa Raja Iblis kecil seperti dia, sudah kelelahan. Jika dia mengambil risiko membuka semua segel pada saat ini, dia mungkin bisa sepenuhnya menghilangkan masalah besar. Tapi risiko melakukan itu terlalu besar. Jika ada orang lain yang disembunyikan di dekatnya, ketika ia memindahkan Siang Tian dan menunjukkan tanda-tanda tidak mendukung, ia dalam bahaya. Pelajaran He Chen Nan tentang pertempuran musuh melawan musuh begitu jelas sehingga sulit baginya untuk membuat keputusan. Pada akhirnya, mata Mengkir menyala dengan dingin, dan dia tidak bisa melepaskan kesempatan yang mengasyikkan ini. Kekuatan Little Demon King terlalu kuat. Jika tidak ada panah ajaib untuk membantu serangan hari ini, dia benar-benar berbahaya hari ini. Kesempatan jarang. Dia tidak bisa membiarkan musuh keluar dari gunung ini. Ledakan. Dengan suara keras, pohon-pohon hutan dalam jarak 5 meter dari Mengker pecah berkeping-keping, dan salju di tanah beterbangan di langit. Dia akhirnya membuka segelnya. 9 potong kelopak bunga teratai giok bersinar dengan cahaya dan ribuan warna. Melayang di sekelilingnya, ada banyak kelopak bunga kecil melayang di sekelilingnya di langit. Teratai batu giok berkilau dengan cahaya yang luar biasa, membawa Mengker perlahan-lahan melayang, dan tiba-tiba seperti kilat, bergegas menuju iblis surgawi, kekuatan besar melonjak di udara, seluruh ruang sangat ganas terkejut, pohon hutan yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawah dampak kekerasan seperti gelombang. Raja Iblis Surgawi mencoba yang terbaik untuk memberikan keterampilan kepada sayap iblis dewa lagi, dan kemudian pergi, berbalik dan melarikan diri, namun, pada saat ini, mimpi Ker terlalu mengerikan, seperti kilatan cahaya, dan suara berlalu. Siang Tian, menghalangi jalannya di udara. Keduanya menatap satu sama lain dengan dingin di udara, dan wajah Raja Iblis kecil berubah secara dramatis. Tanpa diduga, pertempuran pertama lahir dan dia akan mati di hutan belantara. Berbagai emosi kompleks seperti rasa malu, takut, dan kemarahan saling terkait di dalam hatinya. Pada saat ini, Mengkir merasakan sesuatu, berteriak ke langit, siapa? Wow, takut naganya. Apa yang kamu teriakkan? Xiao Niangpi, apakah pamanmu naga? Tidakkah kamu kenal aku hanya beberapa hari terpisah? Zijin Shenlong menjawab dengan kulit kepala di langit. Rock Dragon. Mengker terkejut, dan kemudian dia mengertakkan giginya dan terus memindai gunung di bawah. Sekarang naga bajingan telah muncul, tidak ada keraguan bahwa Chen Nan tidak jauh dari sini. Mengker akhirnya menunjukkan jejak Chen Nan, dan juga memperhatikan bahwa ada seorang guru di sampingnya. Ada rasa dingin di hatinya. Dia tampaknya telah memikirkan beberapa konsekuensi yang mengerikan. Dia menatap dingin pada iblis surgawi, apa yang ingin Anda lihat dari wajahnya? Tetapi pada saat wajah Siang Tian ternoda darah, cahayanya yang menyala-menyala, dan tidak ada ekspresi khusus yang muncul.
Chen Nan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi, dan dia memberi isyarat kepada Zijin Shenlong, "Loah membawaku ke atas." Zijin Shenlong sudah menjadi tongkat adonan goreng tua. Dia telah mengerti arti Chen Nan begitu dia memalingkan matanya. Sekarang, Mengkir telah membuka segel, yang merupakan ancaman besar bagi beberapa orang di lapangan. Naga bajingan mengguncang tubuh naga, bagian belakang punggung bukit naik Ki Ungu, dan akhirnya Ki Ungu berubah menjadi kecemerlangan ungu, seolah-olah ada kasur batu giok yang berkilauan di bagian belakang naga. Chen Nan melompat dengan tombak, dan ketika dia naik ke langit, tidak jauh dari Mengker, dia berkata kepada Raja Iblis Surgawi, "Yah, ini benar-benar saatnya aku datang, yang lain akan segera datang." Petik 2. Mengker mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah warna, dan begitu rufian. Dragon muncul, dia bertanya-tanya, Xiao Tian Xiao Chen dan Chen Nan mungkin datang bersama-sama. Malam ini mereka mungkin harus bergandengan tangan dengannya, memikirkan yang buruk, mungkin akan ada yang lain. Dia secara paksa membuka segel, dan efek samping akan segera muncul. Dia tidak akan pernah melupakan pelajaran dari mobil, cahaya dingin menyala dan melintas di mata Mengker, dan kemudian tiba-tiba lepas landas, terbang seperti kilat ke Cudu. Dia akan bergegas ke istana kerajaan Chu dalam waktu singkat untuk menekan serangan balik kekuatan segel gelombang. Raja setan kecil memandangi kaki Chenan di atas naga emas ungu, memperlihatkan ekspresi terkejut, dan kemudian menatap punggung Mengker, memperlihatkan tatapan penuh perhatian. Chen Nan tertawa dan berkata, "Musuh-musuh adalah teman, mari kita bicara." "Jangan," jawab Raja Iblis kecil, rentangkan sayap iblis, dan mendarat ke bawah. Di bawah perhatian Chen Nan sekarang, tarian naga telah bersembunyi di kegelapan dan belum muncul. Pada saat ini, Raja Xiao Tian telah mendarat. Dia bahkan menggunakan keterampilan khusus untuk menyatukan napas dan terintegrasi penuh ke dalam malam. Setelah Chen Nan mendarat, dia mengepalkan tinjunya dan berkata, "Di Xia Chen Nan, berani bertanya pada Brother Xiong Tai nama itu?" "Hui Tian Dao Xiang Tian," kata Xiao Tian Xiao Doang, menyipitkan matanya, dan berkata, "Terima kasih, Brother Chen, atas bantuan Anda. Boleh saya bertanya, tetapi Chu Si, penjaga kerajaan Chu, Chen Nan." "Ya, ini aku, Chen Nan, ayo mati." Mata sipit Raja Iblis kecil langit tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya yang ganas bermekaran. Tombak bergambar Fang Tian berdiri ke arah Chen Nan, dan cahaya yang menyilaukan akan menjadi 3. Kisarannya seperti siang hari, dan fluktuasi mengerikan telah menyebabkan beberapa pohon berusia ratusan tahun di dekatnya meledak. Melihat bahwa tombak berseri-seri memukul, Chen Nan tidak panik. Tampaknya dia mengharapkan Xiang Tian untuk mengambil gambar. Dia berteriak, "Aku tahu kamu adalah serigala bermata putih, dan aku akan menjagamu." Tombak di tangannya meledakkan ribuan sinar cahaya, seperti seekor naga yang menerobos aliran gas yang didorong oleh tombak itu, dan miring ke arah besi tombak itu. Booming, terdengar seperti guntur, dan cahaya terang tak berujung menghancurkan venue dalam beberapa meter. Chen Nan mundur 3 langkah, Raja Iblis kecil mundur 5 langkah berturut-turut, wajahnya memerah, darah tumpah dari sudut mulutnya. Perbaikan sejati Xiang Tian harus di atas Chen Nan, tetapi setelah perang dengan Mengker, dia terluka parah saat ini, jadi dia terkena pukulan ini dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Setan kecil berwarna merah darah tak berangin dalam Dewa Surgawi secara otomatis menembakkan 2 sinar ganas di matanya. Dia berkata dengan dingin, "Seorang teman pernah mempercayakan saya, jika Anda melihat Anda harus dipenggal." Chen Nan mengerutkan kening, berpikir sebentar, dan berkata, "Apakah pewaris Ling yang melanggar tahu?" "Hei, kamu benar-benar tahu sebab dan akibatnya, bukankah kamu perlu mengatakan apa-apa lagi?" "Yah, meskipun aku telah terluka serius hari ini, itu sudah cukup untuk membunuhmu." Suara setan kecil itu sangat dingin dan wajahnya penuh ini warna yang mengerikan. Diam-diam Chen Nan menghela nafas, pria di depannya ini benar-benar orang gila, yang terluka parah, dan benar-benar berpidato tanpa belas kasihan, untuk mengambil nyawanya. Benar-benar sombong gelombang dia secara bertahap menunjukkan senyum di wajahnya, berkata, "Jadi, aku bisa ini adil untuk memiliki tombak Fang Tian di tanganmu, wow haha." Petik 2. Iblis kecil itu terpana untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan marah, "Bocah itu sudah mati, ia masih melamun dan membunuh." Ia meremukkan seluruh tubuhnya, dan seluruh orang itu tampak sedikit lebih tinggi, semangatnya negara bagian tampaknya pulih sebagian besar, dan dia memegang tombak dengan kedua tangannya dan menebas Chenan. Cahaya ilahi menerangi salju. Chenan memegang tombak di tangannya dan menginjak langkah virtual para dewa, meninggalkan gambar residu di tempat, menyapu ribuan pasukan dari samping, menebas ke pinggang dan perut setan kecil di langit, ribuan tepi tajam keemasan meledak melolong. Xiang Tian mengabaikan cedera di tubuhnya dan bertarung dengan Chenan, di lapangan salju, tombak. Ujung tombak merangsang cahaya terang yang tak terhitung jumlahnya, menerangi seluruh gunung dengan cerah. Raja Iblis kecil layak menjadi salah satu tuan muda kontemporer. Meskipun terluka parah, tetapi setelah memaksa potensi agitasi, budidaya yang mengerikan masih sangat kuat gelombang. Namun, dalam konfrontasi sengit ke-10 antara keduanya, Xiang Tian tiba-tiba memiliki hidung dan hidung berdarah, dia berteriak, "Kamu bahkan lebih hina dari saya, dan itu beracun." Dia melangkah mundur puluhan langkah, tubuhnya bergetar, dan sepertinya kapan saja mungkin jatuh. Chen Nan tertegun, tapi dia tahu dalam sekejap, itu pasti Dragon Dance. Pada saat ini, tubuh halus anggun melonjak dari salju tebal, dan duri pedang tajam dengan cepat menusuk di belakang setan kecil.
Darah Pov melintas. Terlepas dari reaksi Xiang Tian, punggungnya masih tertusuk oleh pedang dan darah mengalir. Ternyata itu racunmu, Raja Iblis kecil itu berteriak dari langit, dan merah darah merah itu menari dengan liar. Dia sangat gila, dan dia bergegas ke tarian naga dengan tangannya memegang Fang Tian Huaji. Tetapi langkah kakinya jelas melayang, tubuhnya berayun, dan bahkan tombak di tangannya tampaknya tidak dapat menahannya. Chenan menginjak kaki Sengsu, seperti cahaya dan bayangan melayang ke punggungnya, dan tombak di tangannya kejam. Menusuk ke depan dengan keras, ujung tombak jatuh langsung ke tulang rusuk kiri Xiang Tian, dan kemudian Chenan mengerahkan sedikit kekuatan untuk mengambil Raja Iblis kecil langit. Dengan keras, tombak Fang Tianhua jatuh ke tanah, darah mengalir keluar dari tulang rusuk Xiang Tian yang lemah, darah mengalir ke tombak, mewarnai setengah dari tubuh Chen Chen gelombang. Aku ingin membunuhku untuk bajingan Ling dengan nama keluarga Dao, maka kamu akan mati. Suara Chen Nan sangat dingin, dan tombak di tangannya mendorong ke atas, melemparkan Xiang Tian ke langit, dan kemudian mendorong ke depan lagi. Pergi, ujung tombak menusuk sengit ke tulang rusuk kanan Raja Setan kecil, darahnya seperti pegas, semprot ke bawah. Wajah Xiang Tian dingin dan berkeringat, tetapi dia tidak berteriak, matanya penuh dendam, dan tarian naga tampak agak tak tertahankan, dia mundur ke samping dan berhenti melihat ke sini. Sekolah Ruin Dao selalu terjerat dengan saya. Anda bisa membela mereka dan Anda bisa mati. Kata-kata Chen Nan sangat dingin, kekuatannya yang sengit, kekuatan bergelombang di sepanjang tombak ke langit. Setan kecil itu bergegas masuk ke dalam tubuh. Pada saat hidup dan mati ini, Xiang Tianmeng menggigit lidahnya, merangsang potensi fisiknya, dan memulai kungfu tertinggi dari surga campuran. Tangan kanannya terpotong mundur. Dengan suara, Raja Jenderal, pada saat kritis terakhir, Raja Iblis kecil memotong tombaknya, dan kemudian tiba-tiba naik ke langit, menyebarkan sayap para dewa dan iblis untuk terbang. Chen Nan, aku tidak berbagi kebencian denganmu, dan hari ketika aku terluka adalah ke-10 hidupmu. Kata-kata dingin keluar jauh, dan akhirnya sosok Xiang Tian benar-benar menghilang hingga malam. Dragon Dance mendekati Chen Nan dan berkata, kamu terlalu menakutkan, begitu kejam, seperti iblis yang kerasukan. Chen Nan membeku beberapa saat sebelum menghela nafas, karena dia bilang dia di depan penerus Ruin Dao, jadi emosiku tak terkendali. Ruin Dao membuatku kehilangan wanita favoritku, dan suatu kali membiarkanku mati, fraksi terjerat denganku. Begitu aku mendengar kata-katanya, apa yang terjadi kemarin tampaknya muncul kembali di depan mataku. Petik 2. Mendengar ini, tarian naga sepertinya memprovokasi sakit hati, dan dia menghela nafas pelan. Chen Nan segera terbangun dan dengan tergesa-gesa mengganti topik pembicaraan, menari saudari, apa yang terjadi dengan racun yang baru saja Anda dapatkan gelombang www.metalnovel.com gelombang mengapa saya tidak merasakan apa-apa, saya tidak berharap Anda menjadi ahli racun. Tarian naga membunuhnya dan berkata, jangan mati rasa denganku, ini hanya alat bela diri. Jika dia tidak terluka serius, dia tidak akan memiliki efek sama sekali. Sedangkan untukmu, aku sudah mendengar penawarnya sebelumnya. Chen Nan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, sayangnya, orang ini terlalu sombong, bahkan dalam situasi yang serius, dia masih melarikan diri. Long Wu juga mengerutkan kening, berkata, aku tidak berharap untuk membiarkan orang ini melarikan diri. Dengan latihan kultivasinya yang mengerikan, jika dia membalas dendam di masa depan, itu benar-benar sulit untuk dijaga. Dan dia ternyata adalah keturunan surga campuran. Sinar ini terlalu keras. Petik 2. Chen Nan mengangkat Fang Tianhua halberd di salju dan segera merasakan darah dan daging setelah memegangnya di tangannya. Dia mencibir-mencibir, tentu saja itu adalah prajurit Dewa Top, dengan pedang di tangan saya apa yang Anda takutkan? Petik 2. Tombak itu sangat berat dan dingin, dan cahaya berharga mengalir di sekitar. Dengan sedikit keberuntungan, itu akan membangkitkan beberapa kaki ketajaman menyilaukan. Tarian naga berkata, ini adalah harta dari sekolah kota surga campuran, apakah Anda ingin melakukannya sendiri? Saya menyarankan Anda untuk membuangnya sedini mungkin, jika tidak, bagaimana Anda melawan tanah suci? Pokoknya, permusuhan dan kebencian telah diselesaikan. Aku harus menentukan harta mereka. Yah, sayap Dewa Batu Giok pada pria itu juga harta langka. Aku selalu merasa bahwa dia secara khusus mengirimiku peralatan. Lain kali harus disambar. Petik 2. Tarian naga terasa lucu dan marah gelombang. Chen Nan berseru, hei, kemana perginya Loah? Long Wu berpikir sejenak dan berkata, sepertinya, mengikuti setan kecil. Ah, haha, Loah seperti itu benar-benar sangat membantu saya. Chen Nan tertawa gelombang. Chen Nan dan Dragon Dance menghabiskan lebih dari 1/4 jam di penginapan, dan Zijin Shenlong kembali dengan penuh semangat. Ben Long sudah menemukan tempat di mana lelaki itu menetap. Sekarang kita bisa menyerangnya. Tapi pertama-tama, yah, sepasang dewa dan sayap iblisnya harus diserahkan kepadaku. Chen Nan Daki berkata, terakhir kali Anda ingin bermimpi alas Lotus Giok, tapi kali ini Anda benar-benar ingin sayap iblis dewa setan kecil. Apakah kalian juga memiliki kebiasaan buruk seperti naga di barat, suka mengumpulkan harta yang berkilauan? Petik 2. Ah, bagaimana bisa kadal besar dibandingkan dengan naga ini? Paman naga tidak akan begitu membosankan, dan memperlakukan beberapa compang camping sebagai harta. Postur tinggi Zijin Long mengatakan, platform Lotus Giok dan sayap dewa iblis keduanya harta yang disakralkan oleh teknik manipulatif Tao pasti telah mengukir puncak yang tak terhitung dan lingkaran sihir Tao.
Jika aku bisa mendapatkannya, aku akan mengerti mereka. Oh, itu bisa dianggap serius. Oh, Zijin Shenlong sangat bersemangat meratap dengan aneh. Chen Nan dan Long Wu saling mendengarkan, diam-diam mengeluh bahwa bajingan tua ini benar-benar melakukan pekerjaan yang baik. Oke, sekarang kita akan mengakhiri kehidupan. Tao dunia campuran. Chen Nan memegang tombak di tangannya, dan kata-katanya sangat dingin. Dragon Dance berkata, apa yang kamu tunggu, Long Roof, apakah kamu masih membawa kami ke kota? Setelah mendengar ini, Zijin Shenlong hampir tidak jatuh dari udara, dan berkata, gadis kecil, Anda benar-benar memperlakukan saya sebagai binatang gerobak, biarkan Ben Long mengandung kalian berdua. Jangan bermimpi. Chen Nan mengerutkan kening, yah, tinggalkan Dragon Dance di sini sendirian. Aku agak khawatir, kamu masih harus bekerja keras untuk membawa kami berdua ke kota, jika tidak kamu akan tertunda, formasi kuno kamu akan menjadi gelembung mimpi. Petik 2. The Zijin Shenlong sangat tertekan, dan duka terakhir meledak menjadi udara ungu berkabut, kilauan di punggungnya sangat cerah, dan kabut cahaya virus perlahan-lahan muncul, membentuk dinding giok ungu. Chen Nan dan Long Wu melompat dengan cepat. Menginjaknya, Zijin Shenlong terbang dengan frustrasi, tetapi tidak terlalu lambat. Jika bukan beberapa waktu yang lalu, itu menelan harta yang tak terhitung jumlahnya dari Akademi Senfeng, dan mungkin tidak dapat membawa dua orang pada saat yang sama. Tarian naga itu sendiri adalah seorang wanita cantik yang telah jatuh ke negara itu, dan saat ini, di bawah hembusan angin malam, tubuhnya berkibar kuning dan menari. Persis seperti peri, aroma samar di tubuhnya melayang ke mulut dan hidung Chen Nan seperti rusa biru, dan Buddha yang panjang, hitam, lembut dan lembut itu jatuh dengan lembut di wajahnya, mengungkapkan jenis godaan hangat yang berbeda. Chen Nan tidak tahan. Tinggal sedikit bergerak maju. Tarian naga sepertinya sadar. Dia melirik ke arahnya. Di bawah pantulan cahaya bulan, wajah seperti batu giok itu bersinar dengan kilau sebening kristal. Sepasang mata dengan kabut air tawar, sedih dan indah, benar-benar tidak berada di ekstrim. Chen Nan tiba-tiba kehilangan akal, dan wajah cantik seperti peri di depan pengamat linglung. Bodoh, tarian naga sepertinya merasakan suasana yang aneh, mudah tersinggung, menoleh ke belakang. Saya tidak tahu. Chen Nan bahkan merentangkan lengannya dengan hantu, dan mengirimkannya ke pinggangnya. Tarian naga ketakutan, dengan tergesa-gesa berjuang, dengan arogan berkata, bajingan, biarkan aku pergi. Chen Nan malu melepaskannya dan berkata, jangan malu-malu tentang dansa kakak. Aku khawatir kamu tidak akan berdiri dan membawa turun. Pighead, Long Wu menatapnya dengan tajam. Namun, pada saat ini, untuk beberapa alasan, Zijin Shenlong benar-benar bergetar hebat, dan keduanya berdiri di atasnya bergetar. Long Wu Huarong kehilangan warnanya, dia tidak bisa dibandingkan dengan Chen Nan, dan dia memiliki beberapa pengalaman terbang. Chen Nan berteriak, apa yang kamu lakukan, Loah? Dia buru-buru meraih pinggang ramping Dragon Dance, membungkusnya erat-erat, dan berkata dengan lembut, tidak apa-apa. Long Wu pemalu dan marah, dengan cemas berkata, biarkan aku pergi. Dia berjuang seperti ini, dua orang. Yilong bergetar lebih buruk lagi, dan Chen Nan buru-buru memeluknya, mencegahnya berjuang. Kemudian dia menghadapi Zijin Shenlong dan memarahi, jangan lucu, Loah, terlalu berbahaya di ketinggian ini. Zijin Shenlong berteriak dengan ketidakpuasan, ini benar-benar Dragon Heart sebagai keledai hati dan paru-paru. Paman naga memiliki hati untuk melengkapi Anda. Anda tidak menghargai saya. Anda menyalahkan saya untuk itu, Ham. Sekarang, itu terbang dengan lancar lagi. Wajah Long Wu sangat merah, dan dia dengan cepat melepaskan diri dari lengan Chen Nan, dan kemudian mengangkat kakinya dengan ganas di betisnya. Aduh, Chen Nan hampir jatuh kesakitan. Tarian naga melangkah keras di dinding giok ungu yang dibentuk oleh Zijin Shenlong, dan berkata, naga ini benar-benar mengerikan. Zijin. Shenlong menggelengkan tubuhnya dan berteriak, aku tidak melakukannya untuk kalian berdua. Aku akhirnya menyalahkan kepalaku. Sulit untuk melakukan naga yang baik. Kamu masih bilang. Long Wu dengan malu-malu menginjak kaki. Dragon Dance adalah keindahan yang menakjubkan. Setelah menunjukkan penampilan anak itu pada saat ini, itu lebih indah dan tak tertandingi. Saya tidak tahu berapa kali itu lebih menarik daripada ketika saya berpura-pura menjadi anak kecil. Chen Nan terbatuk-batuk dan buru-buru menstabilkan pikirannya, kalau tidak dia harus mendapatkan kaki yang lain. Setelah Zijin Shenlong membawa dua orang, meskipun penerbangannya tidak cepat, perjalanan 20 mil masih dalam sekejap mata. Di atas sebuah penginapan besar dengan banyak halaman, ia menghentikan tubuhnya dan memberi isyarat bahwa kedua Raja Iblis itu berada di sebuah ruangan berat di bawah. Setelah mendarat, Chen Nan membawa Fang Tian Huaji dan berjalan ke kamar yang ditunjuk oleh Zijin Shenlong. Pintu kamar, kotoran, dan dinding itu seperti lapisan kertas tipis, yang langsung hancur oleh tombak-tombak. Tetapi tidak ada seorang pun di rumah itu. Lilin masih menyala di sini. Tehnya masih hangat. Jelas Siang Tian baru saja pergi. Ada jari pada tarian naga dari desktop. Hanya ada beberapa baris di atasnya, naga monster sudah mengikuti di belakang. Kamu ditakdirkan untuk terbang. Ketika aku terluka, itu adalah waktu ketika Chen Nan meninggal. Seperti yang Anda lihat, Raja Setan Kecil sangat tenang, dan sangat sulit untuk mencarinya. Chen Nan dan Long Wu menghela nafas, tetapi tidak mungkin. Keduanya mundur dan menelepon beberapa penginapan semalam, dan akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil dengan kamar cadangan di satu sudut. Cudu dapat digambarkan sebagai turbulen, dan banyak master datang ke sini.
Sekarang dengan santai mengetuk sebuah penginapan, akan ada banyak praktisi yang terampil. Banyak panen tinggi legendaris di lingkaran latihan timur dan barat, dan monster tua yang belum keluar untuk waktu yang lama semuanya khawatir, karena orang aneh di dunia latihan mengamati langit di malam hari dan berpikir bahwa Cudu Abadi dan Iblis dua energi bersama, dan akan ada yang luar biasa acara besar. Bahkan dunia abadi akan terlibat. Pada hari ini, dunia latihan barat memiliki peristiwa besar yang cukup mengejutkan, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya. Tidak menyebar. Kastil kuno tempat sebuah keluarga kuno di barat berada tiba-tiba diselimuti lapisan kekudusan ini. Dari kejauhan, kastil kuno ditutupi dengan cahaya putih, damai, seperti cahaya suci yang turun dari surga. Patriark tua keluarga adalah seniman bela diri berusia berabad-abad yang meninggal sehari sebelum kemarin dan akan berakhir hari ini. Tidak ada yang mengira bahwa tempat suci seperti itu akan lahir di kastil kuno. Semua orang percaya bahwa patriark yang lebih tua maju, dan telah mengumpulkan pahala yang tak ada habisnya selama hidupnya. Akan segera naik ke surga. Namun, sesuatu yang aneh terjadi, dan tiba-tiba cahaya menyilaukan jatuh dari langit. Langsung ke tubuh patriark lama. Beberapa saat kemudian, karena patriark lama Jones telah melakukannya dengan benar, teman-teman dan keluarganya ketakutan, dan insiden itu sedikit menakutkan. Old Jones berdiri dan memandangi orang-orang dan berbisik, aku masih punya keinginan di dunia manusia, dan aku tidak bisa pergi sekarang, jadi dewa perang yang hebat mengirimku kembali. Jangan takut, tapi jangan khawatir ingat, Anda tidak boleh mengungkapkan masalah ini, jika tidak akan menyebabkan hukuman. Petik 2. Hampir semua putih Jones tua telah jatuh, dan tidak ada lagi janggut yang tersisa, kerutan di wajahnya menumpuk, dan dia tampak seperti angin dan tahun yang cacat. Tetapi pada saat ini, matanya mengungkapkan dua lampu suci ini gelombang. www.metelnovel.com gelombang, yang memberi orang tekanan yang sangat besar, yang berat dan terengah-engah. Sebelum kebangkitannya, dia memang seorang seniman bela diri barat tingkat tinggi. Xiu Wei telah mencapai puncak negara 4 tahap, dan akan memasuki jajaran Master 5 tingkat yang tak ada bandingannya, tetapi sekarang jauh lebih tidak stres. Keturunan Jones bersumpah untuk tidak mengungkapkan sedikit informasi, dan kemudian pemakaman itu diam-diam dibatalkan, sedangkan Jones tua pergi secara misterius. Pada hari yang sama, dua keluarga barat lainnya juga mengalami hal yang sama. Prajurit setengah baya Orde 4 bernama Camura, yang dibangkitkan 1 hari setelah kematiannya, sebelum kematiannya, ia juga memberitahu keluarganya untuk tidak mengungkapkannya, dan kemudian ia juga pergi secara diam-diam. Seorang pendekar pedang wanita bernama Amis hanya sehari setelah sakit dan tiba-tiba dibangkitkan, dia tampak seperti berusia 30-an sebelum kematian, tetapi setelah kebangkitan, dia tampak jauh lebih muda. Tampaknya usianya kurang dari 30 tahun, dan kemudian pergi secara misterius. Ketiga kebangkitan aneh ini memiliki beberapa kesamaan, semuanya dibangkitkan 1 hari setelah kematian. Dalam keseluruhan proses, ada tanda-tanda mukjizat, rumah itu dipenuhi dengan kecemerlangan ilahi. Dunia orang yang tak terbayangkan luar biasa misterius dan kuat. Meskipun ketiga insiden itu sangat rahasia, tidak ada tembok yang tidak bocor di dunia, dan masih ada beberapa keluarga kuat yang telah menerima berita tersebut. Berita terakhir sampai di telinga Paus melalui saluran rahasia, dan dia berteriak setengah jalan, bukankah itu petualang suci? Tetapi itu tidak benar, jika demikian, itu harusnya ada di dalam gereja. Ketika sang raja yang mengajar diam-diam berspekulasi, kebangkitan misteri tiga misteri telah berkumpul bersama, mereka berdiri di atas langit Qian Baizhang, dan tubuh mereka menghembuskan nafas suci dan kuat ini. Mereka bertiga bermain sebentar, dan kemudian berubah menjadi 3 dewa cahaya, terbang dari Sida 6 ke timur jauh. Kota Dosa telah menjadi surga bagi para putri kecil, di sini, dia seperti ikan, dan dia mengendarai harimau terbang Wang Xiaoyu sepanjang hari. Aneh untuk mengatakan, putri kecil biadab sangat mencintai Xiao Chengxi, sering menyelinap ke retret rahasia para master senior Akademi Kamikaze, dan membawanya untuk bermain. Tentu saja, mereka semua berada di 3 tuan besar. Ini dilakukan dengan satu mata tertutup. Setelah menghabiskan waktu dengan putri kecil untuk waktu yang lama, Xiao Chengxi menjadi lebih dan lebih hidup. Meskipun Chen Nan menemukan banyak teman untuknya ketika dia pergi, dia hanya merasa sangat segar untuk beberapa hari pertama, dan dia tidak bermain dengan mereka di hari-hari berikutnya. Terlalu, karena pikiran Xiao Chengxi terlalu matang, dia tidak bisa benar-benar bermain dengan anak-anak yang selalu menangis. Dibandingkan dengan dia lebih bersedia untuk pergi ke area asrama perempuan dan pergi ke Phoenix Oriental dan putri kecil untuk bermain. Hari ini, sang putri kecil sekali lagi membawa Xiao Chengxi ke Flying Tiger King, menerobos ke kedalaman gunung, melihat beberapa naga raksasa, dan membuat para gadis dan anak lelaki bersemangat. Sampai matahari terbenam, putri kecil membawa Xiao Chengxi kembali ke kota Dosa. Namun, hanya 10 mil jauhnya dari kota kebebasan, Xiao Chengxi tiba-tiba berteriak, adik yang bermasalah, lihat itu, ada 3 orang terbang. Putri kecil itu memandang ke arah jari kelingking Chen Xing, dan melihat 3 cahaya dan bayangan terbang cepat dari barat seperti kilat. Cahaya suci menyelimuti ketiga orang itu, membuat ketiga sosok orang itu terlihat ambigu. Ah, itu benar-benar orang yang terbang, oh my god, level apa yang telah dicapai oleh latihan kultivasi mereka. Putri kecil itu tidak bisa tidak kagum. Pada saat ini, 3 bayangan melintas, seorang tentara tua, seorang pria parubaya, seorang wanita muda yang cantik.
Ketiganya adalah orang barat berambut pirang dan bermata biru, dengan nafas yang kuat yang membuat orang tidak sanggup memuja ibadah. Ketiganya adalah tiga orang aneh yang dibangkitkan di barat, Jones, Jamila, dan Amis. Ketiganya rupanya juga menemukan putri kecil dan fajar kecil, dan Camura dengan cepat menghentikan tubuhnya, dan dia berkata, gadis kecil itu sangat aneh. Aku merasakan roh peri murni. Jones dan Amis juga berhenti pada saat yang sama, mereka juga merasakannya, menatap Xiao Chengxi tanpa mengedipkan mata. Raja Harimau Xiao Yu tampaknya menyadari bahaya dan menatap ketiga orang di depannya dengan waspada. Putri kecil itu juga sedikit gugup, tetapi tidak berharap melihat lelaki legendaris yang bisa terbang. Xiao Chengxi dengan anehnya mengedipkan sepasang mata yang cerah, membalikkan mereka bertiga. Dia berkata dengan lembut kepada putri kecil itu, adik yang bermasalah. Aku merasa sangat aneh, mereka bertiga tampaknya tidak hidup, mereka sepertinya kekuatan aneh mengendalikan tubuh. Petik 2. Putri kecil itu ketakutan oleh keringat dingin. Hari ini, dia terkejut melihat tiga orang yang terbang di ketinggian. Pada saat ini, dia mendengar kata-kata Xiao Chengxi yang luar biasa. Dia gelisah dan buru-buru memerintahkan Raja Harimau untuk terbang ke kota jahat. Namun, pada saat ini, tangan kanan Amis tiba-tiba menjentikkan, dan sinar suci bersinar ke arah Raja Harimau seperti awan yang bergerak, dan membungkus dua orang dan satu harimau di dalamnya. Putri kecil itu sedikit khawatir, tetapi pada saat ini, sesuatu yang mengejutkannya semakin terjadi. Xiao Chengxi di tangannya tiba-tiba mendengus, tubuhnya meledak menjadi ribuan sinar cahaya dalam sekejap, dan warna cahaya yang sangat indah menyelimuti Raja Harimau seperti peri, mendorong kemuliaan suci kembali. Jones dan Camura terperangah, dan keduanya dengan tergesa-gesa melambaikan tangan. Dua kekuatan kuat berkumpul pada cahaya suci Amis, membuatnya lebih terang dan membungkus ke arah dua Xiao Chengxi. Chengxi tiba-tiba memejamkan matanya, melayang menjauh dari pelukan sang putri kecil, tubuh mungilnya bercahaya, dan ribuan warna, mengambang seperti peri kecil di udara, diam-diam menghadap ketiga Jones. Pasukan yang didesak oleh mereka bertiga tampaknya menghadapi perlawanan besar setelah menemukan cahaya yang tersisa di luar Xiao Chengxi, membuatnya lebih sulit untuk bergerak maju. Wajah ketiga Camulas sangat berubah, dan mereka buru-buru mendesak kemuliaan suci ke depan. Pada saat ini, tangan kecil Xiao Chengxi tiba-tiba selesai mencetak, dan puluhan metode pencetakan yang berbeda dengan cepat diselesaikan dalam sekejap mata. Kekuatan ganas yang ditimbulkan oleh tiga Camulas langsung dihilangkan. Xiao Chengxi Zhou memancarkan cahaya berwarna-warni dari atas ke bawah, dan kasing cemerlang yang indah, melindunginya di tengah, membuatnya tampak seperti peri kecil di dunia peri. Amis berbisik, ini karakter yang besar, itu karakter yang kejam, kami masih tidak ingin menyingkir. Ketiganya saling melirik, buru-buru mundur, dan kemudian bergegas ke timur seperti kilat. Xiao Chengxi menyikat beberapa sidik jari lagi, menghilangkan kekuatan yang tersisa di udara menjadi yang tak terlihat, dan kemudian perlahan-lahan melayang ke lengan sang putri kecil, dan membuka matanya setelah beberapa saat. Dia berseru dengan penuh semangat, adik yang bermasalah, saya baru saja bermimpi aneh. Saya terbang dan mengusir ketiga orang itu. Sepasang mata besar sang putri kecil, yang awalnya gesit, sekarang agak hilang, dia menatap Xiao Chengxi tanpa berkedip. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba memeluknya erat-erat, lalu mencium dahi Xiao Chengxi dengan keras, berkata, kamu sangat imut, kamu mencintaiku, aku sangat mencintaimu, dalam hidup ini dari telapak tanganku. Petik 2. Hihi, tolong jangan lakukan itu, adik perempuan, itu sangat gatal, hihi. Sekarang ada acara besar di daratan timur. Sayangnya, saudara perempuanku tidak akan membiarkan aku kembali. Sayangnya, aku benar-benar ingin menyelinap kembali. Apakah kau ingin aku membawamu ke kakak bajinganmu? Chen Nan dan Long Wu tinggal di penginapan selama 2 hari, seorang misterius mengunjungi, jubah lebar dan pinggiran bawah menutupi penampilannya. Long Wu tidak tahu orang yang akan datang, tetapi Chen Nan tahu itu, dan sangat terkesan. Dia ternyata menjadi monster tua Kaisar Xuanzu dari kerajaan Chu. Senior, kamu, hehe. Monster tua itu membuka kancing jubahnya, lalu tersenyum dan berkata, jangan khawatir, aku tidak jahat. Sayangnya, kamu selalu punya hati untukku. Long Wu mengetahui dari ekspresi Chen Nan bahwa lelaki tua di depannya pasti ahli, dan dia menyaksikan dengan tenang. Monster tua itu sepertinya tahu detail tarian naga dan berkata kepadanya, kakekmu baik-baik saja. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihat bocah berambut berbulu itu. Engah. Long Wu mengambil secangkir teh dan hanya menyesap, lalu dia memuntahkan sangat tidak sehat. Dia sangat terkejut, orang di depannya sebenarnya menyebut kakeknya di usia 80-an sebagai Mautu, bukankah identitasnya terlalu menakutkan? Kamu, senior, kan? Yah. Aku adalah kaisar kerajaan Kaisar Chu. Aku punya beberapa pertemanan dengan kakekmu. Aku ingin bertemu denganmu tanpa terakhir kali aku bertemu. Ah, para junior memberi hadiah kepada para senior, Long Wu memberi hormat dengan tergesa-gesa. Chen Nan diam-diam bertanya-tanya, mengapa monster tua itu mengaku Dragon Dance? Kenapa dia datang hari ini? Monster tua itu menyesap teh dan berkata, anak muda, Anda pasti bertanya-tanya mengapa saya mendatangi Anda lagi. Sebenarnya, saya meminta Anda kali ini. Chen Nan merasa mati rasa untuk sementara waktu. Sejujurnya, dia benar-benar enggan berurusan dengan monster tua itu. Orang tua ini memiliki pikiran yang dalam. Meskipun dia mungkin tidak memiliki gagasan mengenai memukul tubuhnya lagi, dia mungkin memiliki tujuan lain.
Mungkin kamu telah mengetahui bahwa Chu akan memiliki berita tentang kelahiran harta yang berbeda. Dalam beberapa hari terakhir, kamu seharusnya merasakan fluktuasi yang bergejolak di kota kekaisaran. Yah, ya, Chen Nan mengangguk sebagai jawaban. Monster tua itu berkata, apakah Anda ingat makam kuno di bawah istana? Anda dan saya telah menjelajahi bersama. Sekarang hal-hal besar tidak berjalan dengan baik, dan bencana besar akan dimulai dari makam itu. Chen Nan terkejut dan tidak mengerti apa yang dia maksud. Monster tua itu dengan sabar menjelaskan kepadanya. Ternyata dia baru saja kembali ke istana kerajaan gelombang www.metelnovel.com gelombang dan mendengar bahwa Yibao akan segera lahir. Monster tua itu telah hidup di istana selama ratusan tahun dan sangat akrab dengan setiap sudut istana. Dia tahu bahwa jika harta aneh lahir, itu pasti berasal dari makam kuno di bawah istana. Dia bergegas ke toko buku kuno kerajaan di pertama kalinya, membuka pintu masuk gua, dan pergi untuk mendapatkan harta karun yang akan pecah dari tanah. Namun, saat ia melakukan perjalanan ke bawah untuk lebih dari 30 meter, kekuatan yang tak tertandingi mendorongnya keluar. Budidaya monster tua telah mencapai tingkat ke-6, hampir tak terkalahkan di dunia, dan bahkan kekuatan telah menghalangi jalannya. Kejutan di hatinya dapat dibayangkan. Setelah penjelajahan yang cermat, ia menemukan bahwa kekuatan yang menghalangi jalannya adalah pesona, yang membuatnya merasa lebih terkejut. Legenda mengatakan bahwa hanya talenta abadi yang dapat memberikan pesona, di antaranya dunia dapat dibuat. Monster tua itu telah memasuki makam bawah tanah lebih dari sekali, mengetahui tata letak di bawah, tetapi apa yang dilihatnya membuatnya harus bertanya-tanya apakah ada gua lain di bawah ini, yang menarik peri untuk turun. Kemudian dia ingin secara paksa menerobos penghalang, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar sepatah kata dari mantra, keilahian. Iblis. Jarang sadar, apakah kelahiran kembali iblis, atau apakah diri yang sebenarnya dilahirkan kembali. Untuk, atau merusak diri sendiri, untuk menyegel iblis di sini. Bagaimana memilih? Petik 2. Satu kata itu, satu kalimat sangat berbobot, hingga menyentuh hati monster tua itu, dan hanya beberapa kata ini yang membuatnya meludahkan darah, dan kata-kata di belakangnya tidak lagi bisa didengar dengan jelas, dan dia bergegas pergi. Chen Nan tercengang, dan lelaki itu akan memaksa monster tua yang dekat dengan tingkat menengah tingkat ke-6 untuk memuntahkan darah. Ini benar-benar mengerikan.